Selamat malam. Saya itu sebetulnya tidak menyangka ketika saya mempunyai cucu. Pagi-pagi bangun, loh, saya kok tidur sama nenek ini? Loh ya, saya punya cucu kan? Waktu saya punya cucu, pagi-pagi bangun, saya loh, wah, Mang Beo turu karo mbah-mbah dong. Dia aku kan, saya loh, kalau gitu saya ini bonek sekarang. Ngerti dong bonek? Oh, semalam saya ternyata bobo sama nenek. Lah aku sudah mbah, ya kan? Itu perubahan drastis dalam kehidupan saya ketika menjadi mbah. Ini cuma gambarnya tidak karuan. Terus nomor 2, saya ini heran, ada semacam ketidakpuasan terhadap Jokowi atau gimana? Kalau saya tanya kepada teman-teman yang ada di Indonesia, wah ini apa? Ada semacam ketidakpuasan dalam artian janji-janjinya tidak diterapkan secara tuntas. Padahal ya, Jokowi itu lahirnya 21 Juni 61 ya kan? Itu Rebo Pon. Republik Indonesia itu 17 Agustus 45 Jemuah lagi. Nah, Rebo kalau Jemuah itu menghasilkan tentrem. Cocok sebetulnya. Nah, Jokowi itu sionya kerbau, Republik Indonesia ayam. Ayam dan kerbau itu pasangannya. Jadi Jokowi itu mestinya cocok buat Republik Indonesia. Dalam 2 atau 3 tahun pemerintahan, mestinya Republik Indonesia ini sudah menjadi kuat dan adil makmur. Tapi kenapa kok terjadi sesuatu hal yang tidak diduga-duga ya? Seperti pengampunan pajak. Saya bingung kok teman-teman saya yang pensiun pada ribut, katanya mau dikejar-kejar. Biasanya pengampunan pajak itu berlaku bagi mereka yang melarikan pajak kan? Yang di dalam negeri tidak. Itu di mana-mana begitu kok. Loh, ini kok yang di dalam negeri kok dikejar-kejar. Selidik punya selidik. Itu 2 kali Jokowi itu merayakan 17 Agustusnya tidak benar. Sebab waktu 17 Agustusan tahun kemarin, ya tahun kemarin, itu hidangan di istana itu makanan khas Bontang. Tahun ini makanan tradisional Indonesia. Padahal 17 Agustus 45 itu sesajennya itu cuma nasi uduk, nasi dandangan sama pedus atau ayam hitam dipindang. Nah ini sama Jokowi enggak kasih. Jadi rupanya di situ Republik Indonesia kesalahannya keliru sesajen, keliru sejak, ya kan? Makanan khas tradisional tidak mau. Republik Indonesia itu maunya dus sama itik ireng, ya kan? Itu kalau Anda mencari kenapa Republik Indonesia belum maju-maju, ya kan? Itu dari sana. Tapi karena ramalan-ramalan begini, supaya Anda tahu, saya dulu antara 2013-14 hampir tiap minggu saya menulis kolom sableng pakai di Merdeka.com pakai ramalan, sampai anggota-anggota DPR itu percaya. Ke redaksi Merdeka.com, ini minta diramal supaya menang katanya. Dan saya terus bilang sama Merdeka.com begini, wah kalau begitu caranya Anda beli sebidang tanah di sekitar Merdeka.com. Buat apa Pak? Nanti kalau saya mati, kuburin di situ, terus dibangun hotel, tempat titipan sepeda, parkir mobil, restoran, ya kan banyak orang yang mau cari wangsit ke kuburan saya, ya kan? Tapi jangan lupa juga tempat-tempat pelacuran panti pijit, ya. Biar tambah ramai sekalian, ya kan? Itu persoalan ramalan. Memang pada anggota DPR pada pusing, sudah ngeluarin duit banyak kok nggak menang. Nah, saya kemarin diminta untuk ceramah di Simposium Humor Nasional.
disuruh bicara soal, nah ini juga Kemis Pahing kemarin tuh susah harinya. Itu wataknya, buku Galungan wataknya itu bingung sendiri. Jadi saya mengatakan kepada panitia, saya akan bicara soal humor politik sebagai partisipasi politik dan pendidikan politik. Editornya bilang humor dalam sistem politik, politik dan sistem politik dan lain lagi, ya kan? Tadi iklannya ditulis apa di depannya? Negara dalam humor. Loh, kok jadi 3 tema? Maunya bicara politik, sistem politik, negara. Akhirnya saya putuskan apa ya? Sudah, saya bicara aja 3-tiganya. Kelamaan, ya kan? Nah, karena itu saya mau bicara secara pendek-pendek aja, nanti Anda bisa tanya persoalan politik. Di Indonesia ini ada keganjilan. Kalau orang bicara politik, misalnya Menteri Susi mengatakan kasus reklamasi jangan dipolitisir. Ya, sering dengar. Misalnya pasar daging murah jangan dipolitisasi. Dahulukan kepentingan publik, jangan larut berpolitik. Sering Anda dengar itu. Loh, ini istilah politiknya kok aneh. Lalu saya baca, lalu saya buka-buka bukunya anak saya yang sekolah di sana. Pendidikan politik anak kelas 8 Jerman. Anak kelas 8 itu setara kelas 2 SMP. Itu mengatakan sebagai berikut. Ini sudah agak majuan dikit, bahwa tahu nggak kamu bahwa kamu itu terseret dalam politik? Nggak percaya? Kamu masuk pagi jam 7, kamu belajar bahasa Inggris, kamu belajar matematik, kamu belajar agama, itu politik. Kenapa? Itu keputusan Kementerian Pendidikan disetujui oleh DPR, keduanya dipilih dalam pemilu, ya kan? Sampai urusan kakus bersih atau tidak, itu politik. Kenapa? Karena kakus itu termasuk dalam APBDN, ya kan, yang diputuskan oleh Menteri itu politik. Jadi politik dalam negara demokrasi berbentuk republik yang modern adalah semua hal-hal yang menyangkut kehidupan bersama masyarakat. Itu politik. Tidak ada yang jangan nah, jadi kasus reklamasi itu kalau di Jerman atau di Amerika Serikat namanya politik. Jadi anak-anak itu tidak ditakut-takutin sama politik, bahwa semua itu yang menyangkut kehidupan politik. Nah, kalau di Amerika Serikat atau di negeri-negeri Anglo-Saxon, politik itu dibagi ke dalam 3. Politik memiliki 3 dimensi. 1 politik, 2 polisi, 3 politik. Ngomong 1 selalu berkaitan dengan 2. Ini yang modern definisi. Kalau politik itu menyangkut aturan main, undang-undang dasar, undang-undang, ya kan? Cara berpikir, pola berpikir masyarakat. Kalau polisi itu program partai, program pemerintah, sampai hasil dari program itu. Kalau politik itu perjuangannya, proses pelaksanaan. Jadi bisa berkelahi, bisa kampanye, ya kan, bisa perang, bisa juga mencari konsensus. Jadi kalau bicara hal satu sisi itu, Anda berbicara sebetulnya sudah politik. Jadi di sana anak kelas 2 SMP tidak ditakut-takutin sama politik. Makanya tidak ada istilah. Kalau sekarang saya kemarin di depan Simposium Humor Nasional mengatakan, kalau ada pernyataan Menteri Susi mengatakan reklamasi jangan dipolitisir, ini di sana diketawain. Ini satir kalau gitu. Dia mau lucu, ngerti nggak? Si menterinya mau, soalnya kasus reklamasi itu perlu keputusan masyarakat, ya politik. Jadi tidak ada reklamasi, tidak boleh dipolitisir. Jadi kalau misalnya pemahaman ini juga bisa masuk Indonesia, maka politik itu sudah semacam yang normal, yang wajar.
Anda warga negara, namanya juga warga negara Republik Indonesia, ya Anda boleh ngomong semaunya kan, bahwa pemerintah brengsek, mestinya begitu, mestinya begini. Nah, di sana anak-anak kelas 2 ini tidak ditakut-takutin sama politik. Malah ada anak umur 10 tahun nanya, bisa nggak saya jadi politisi? Sama lembaga pendidikan politik negara ya, pendidikan politik, pendidikan urusan politik lembaga negara ya, malah didorong, kalau mau jadi politisi silakan. Kalau politik tidak harus ikut parpol, Anda bisa nulis surat, membaca, nulis email, ya kan, ikut demo, nyumbang partai, ikut LSM juga politik. Kalau bicara soal apa yang jadi dari titik tolak itu, harapannya kemarin juga di Simposium Humor Nasional dan mengatakan bahwa humor pun bisa diperluas. Tidak hanya nanti kalau ngomongin politik, ada yang ngomong begini, humor jangan dipolitikin. Apalagi ini di Indonesia ini definisinya nggak perlu. Nah, tapi yang terberat adalah ketika saya diminta untuk bicara soal negara dalam humor. Saya mengatakan di Indonesia itu nggak ada negara. Di Indonesia itu yang kelihatan seliwer-seliwer itu pemerintah. Makanya tuh ini mengambil contohnya itu kemana ya? Kok nggak naik? Enggak. Nah ini contoh. Suatu ketika Hamid Awaludin mengatakan Lemhanas adalah lembaga negara, tapi dia harus tunduk pada keputusan pemerintah. Ya kan? Ini Hamid. Yusuf Kala bilang Lemhanas adalah lembaga pemerintah. Dia harus tunduk pada keputusan pemerintah. Ya, nggak tahu mana ini yang benar. Lemhanas ini lembaga pemerintah apa lembaga negara, ya kan? Terus apa ini? Bukan. Oh enggak, salah. Ya saya ngirim enggak kawan, tapi itu satu ya. Kedua, kemarin saya baca sebagai berikut. Negara gagal melindungi masyarakat, rakyat di media Indonesia. Negara gagal, apa yang dimaksud negara? Di bawahnya pemerintah. Loh, negara atau pemerintah? Celaka kan? Negara atau pemerintah? Sekarang saya bandingkan yang lain. Belgia tidak memiliki pemerintah 541 hari. Belgia 2010 sampai 2011. Yang mengherankan, tunjangan sosial jalan terus. Kok bisa? Kok bisa? Contoh lain. Ke Jerman tiap tahun sekitar 60-70 mahasiswa Indonesia hendak merebut S3. Tapi kalau sudah bulan Januari, Februari, Maret, mereka semua kelimpungan. Kenapa? Anggaran pemerintah belum turun, belum cair katanya. Loh, kok bisa? Di Jerman, cucu saya begitu lahir, tiap bulan dibayar 184 euro tunjangan anak. Nggak peduli Januari, Februari, Maret. Bahkan yang S3 itu nelpon bulan Juli, belum terima duit juga. Nelpon ke Unibro. Ini gimana duitnya? Kok belum turun? Iya, dirjennya ganti, jadi harus bikin namanya petunjuk teknis baru. Loh, kok aneh? Kok aneh? Sementara cucu saya tunjangan sosial jalan terus. Saya terus, adik saya kebetulan pejabat tinggi di Taspen. PNS Indonesia ini kan susah. Untuk pensiun, dia harus dapat surat dari menteri bahwa dia berhak pensiun. 3 hari kalau menterinya bilang dia tidak berhak, tidak boleh dia pensiun. Tidak dapat pensiun, ya betul. Ya betul di Indonesia.
Saya 15 tahun sebelum pensiun tiap tahun diberitahu oleh yang namanya lembaga negara urusan pensiun, diberitahu kalau Anda sekarang kalau Anda sekarang berhenti, nanti pensiun Anda segini, tahun depan juga segitu, kalau Anda mau gugat persis sebulan sebelum pensiun, pensiun Anda segini. Di situ nggak ada tanda tangan menteri. Begitu saya pensiun 1 Desember 30 November 2014, 1 Januari turun gitu. Tiap bulan nggak ada. Pemerintah nggak punya istilah pemerintah nggak punya anggaran, nggak ada. Loh, di mana bedanya? Kenapa saya ngambil contoh Jerman? Karena pada tahun 2004 sampai 2009 Kementerian Pendaya-gunaan Republik Indonesia itu berusaha menjiplak birokrasi Jerman. Berusaha. Saya ikut terlibat. Namanya undang-undangnya itu dicontek persis, diterjemahin agak salah. Dicontek ya, nyontek ya gitu kan. Dicontek persis. Sampai 2009. Terus baru ditandatangani oleh SBY 2014 dan nggak karuan. Karena yang di sini kan minter. Yang di Indonesia ada di Jerbabri katanya ada profesor dia coret kemarin. Itu satu undang-undang. Yang kedua adalah undang-undang pernah dengar aparat sipil negara. Ini undang-undang baru terbitan Januari 2014. Jadi pegawai istilahnya di Indonesia ini kan aparat sipil negara itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja, P3K namanya. Nah ini untuk P3K bulan Februari kemarin saya mendampingi delegasi Menpar, mereka mau cari contekan di Jerman P3K karena di Jerman pegawai negaranya itu adalah pegawai negeri dan pegawai publik. Saya termasuk pegawai publik karena saya bukan warga negara Jerman. Kalau orang asing boleh. Nah yang pegawai publik mau dicontek sama Indonesia. Jadinya undang-undang ASN. Dua undang-undang ini sebetulnya sangat penting untuk memisahkan negara dan pemerintah. Tapi yang undang-undang ASN ini juga keliru benar. RUU-nya ganti. Undang-undangnya dari semangat RUU hilang. Nah di dalam RUU ASN itu ada hal yang sangat penting yang dicoret. Di dalamnya begini, semula dalam RUU pegawai negeri sipil itu hanya taat kepada negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar segala macam. Tapi karena keminternya Indonesia dirubah lagi taat setia pada negara dan pemerintah. Jadi pegawai negeri sipil Indonesia itu tetap taat setia pada negara dan pemerintah. Karena di Indonesia disebutnya pegawai negeri itu adalah pegawai pemerintah. Ya kan? Kalau di Jerman, saya pegawai publik adalah pegawai negara. Saya tidak perlu taat dan setia kepada pemerintah sebagai pegawai. Kalau perlu pemerintah saya lawan. Nah, kalau saya tahu dia melanggar undang-undang. Dan karena tahu pemerintah bisa dilawan oleh birokrasinya, maka pemerintahnya sopan-sopan. Gitu loh. Nah, ini yang penting ya kan. Jadi prinsipnya yang mau ditiru Indonesia tapi gagal adalah mencoba memisahkan eksekutif ke dalam dua bagian. Satu, pemerintah ialah jabatan politis, pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan itu bikin RUU, bikin program. Ya kan? Yang dipilih lewat pemilihan. Jadi di sana menteri itu, di sana itu yang disebut pemerintah itu menteri dan deputinya dari parpol. Di bawahnya adalah birokrasi. Nah, birokrasi ini adalah lembaga keempat. Ia adalah lembaga keempat, jabatan profesional, tugasnya hanyalah eksekusi undang-undang. Dia bukan kegiatan pemerintah legislatif, bukan kegiatan legislatif, bukan kegiatan yudikatif. Apa artinya?
kalau dia adalah eksekusi undang-undang. Nah, yang dikerjakan sama dia itu undang-undang. Kalau ada misalnya tax amnesty diributin terus dirjen bikin peraturan baru kayak di Indonesia, di sana nggak ada itu peraturan dirjen, nggak berlaku. Yang berlaku undang-undang. Jadi kalau peraturan dirjen itu di sana birokrasi nggak akan eksekusi. Sebab dia bukan undang, dia di bawah undang-undang. Jadi acuannya. Nah, karena di Indonesia itu aneh, maka banyak sekali keanehan. Misalnya Sekretariat Jenderal DPR legislatif ya, disebutnya menurut peraturan Presiden 2015 adalah aparatur pemerintah. Sekretariat Jenderal DPR adalah aparatur pemerintah. Dalam hal tugas, fungsi, dan lain-lain, Sekretariat Jenderal harus minta restu tertulis dari Menpan. Loh, legislatif kok minta izin dari eksekutif itu dari mana? Lihat aja tata negara di negara modern, tidak ada begitu. Itu baru DPR buka. Sekretariat Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi adalah aparatur pemerintah. Semua itu aparatur pemerintah. Pegawai negeri yang duduk di dalam eksekutif, legislatif, yudikatif itu adalah aparatur pemerintah, taat setianya kepada pemerintah. Ya katanya mau separation of power, pemisahan kekuasaan di mana? Ini namanya bahkan keparatin power. Tapi ini saya nggak mengerti di Indonesia. Ahli tata negara kita kan punya kaliber, kan sampai alam gaib. Pak Yusril itu kan partainya aja bulan bintang, itu kan alam gaib. Kok nggak nyadari kok ada yang beginian. Loh, tapi yang penting dari semua itu, Indonesia itu sebetulnya pernah punya yang lebih baik dari yang sekarang. Tahun-tahun 50-an sampai 60, kalau baca undang-undang PNS Indonesia tahun 60, itu lain. Disebutnya pegawai negeri sipil taat setia kepada ideologi negara, bukan kepada pemerintah. Undang-undang PNS itu, ya. Terus DPR dia boleh ngangkat sendiri PNS, seperti banyak di banyak negara modern lain kan. Tapi di Indonesia tidak, harus minta izin Menpan. Kalau Anda masuk ke Menpan, itu ada namanya aspek bidang SDM itu, kantornya itu gede, ada tempat tidur segala macam, tapi itu aktanya itu tersusun dari Sabang sampai Merauke, calon-calon PNS, CPNS, kontrol sama dia semua, jadi boleh ke. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi kalau misalnya eksekutif dibagi dua, maka yang disebut dinas sosial, dinas bangunan itu di sana itu independen. Nah tugas pemerintah itu apa? Dia paling berhak mengawasi sejauh apakah dinas-dinas itu telah bekerja secara hukum benar. Tapi bagaimana mengeksekusi undang-undang, pemerintah tidak turun campur. Ini bedanya. Jadi begini, ini yang saya bingung di sini kan. Kalau ada satu kementerian, dia untuk tahun depan, misalnya dalam tahun ini, untuk satu kementerian, dia mendapatkan di dalam undang-undang APBN disebut dia berhak 1 miliar, ya kan? Tapi untuk mendapatkan 1 miliar di sini susah, karena dia harus minta ke Kementerian Keuangan. Nanti Menteri Keuangan sama stafnya meriksa lagi. Loh, pertanyaannya kan sudah disetujui di APBN sehingga jadi undang-undang. Ngapain kok diperiksa lagi? Di sini begitu. Kalau di sana nggak begitu. Ketika saya melakukan pengucuran dana, misalnya 50.000 euro gitu, ini semua sesuai, saya minta ke siapa? Ke bendahara negara. Bendahara negara lihat, oh dia ada, pos ini ada di undang-undang, sama dia kucurin. Dia nggak minta menteri lagi. Apa urusannya? Loh di sini anehnya, dia pembuat menteri, pembuat undang-undang, terus apa yang dia buat? Kok
oh dia ngeksekusi undang-undang, gitu loh. Kalau di sana harus dipisah. Makanya kan tidak sedikit kepala daerah misalnya di Indonesia yang kalau pensiun kaya raya minta ampun. Saya sedikit saya tanya ke sana kemarin, loh, rupanya mereka itu kayaknya karena dia harus nekenin izin bangunan, betul? Iya kan? Ya izin bangunan, ya kan? Semua harus Ahok yang tanda. Di sana bukan Ahok yang tanda, ya dinas bangunan urusan, bukan semuanya dikasihkan kepada itu. Oleh karena itu pelayanannya jadi cepat. Tapi itu, jadi kalau misalnya bulan Januari, nggak ada istilah pemerintah nggak punya anggaran. Justru pemerintah itu tugasnya nyari duit supaya ada anggaran negara, gitu loh. Istilahnya harus anggaran negara. Kalau di Indonesia negara siku pemerintah. Jadi yang banyak sliwer-sliwer itu pemerintah. Negaranya nggak kelihatan. Kalau Anda tanya orang Belgia, orang Belanda, orang Jerman, masyarakat, menurut mereka itu siapa negara? Negara itu muncul dalam bentuk undang-undang dan representasinya adalah administrasi negara. Dinas bangunan misalnya, itu buat mereka negara. Polisi itu negara. Jadi mereka kalau mengeksekusi undang-undang tidak pernah nanya pemerintah. Kalau di Indonesia polisi menurut undang sumpah setianya harus taat setia pada pemerintah juga. Undang-undang yang polisi itu meskipun sumpah anunya enggak. Yang di sini yang tidak taat setia pada pemerintah itu hanya TNI. Jadi Indonesia itu sebetulnya pengen punya birokrasi yang persis di Eropa seperti yang dicita-citakan tahun-tahun 50-an sampai 59. Itu dirubahnya pada zaman demokrasi terpimpin. Nah, terus sama Pak Harto dibikin memang undang-undang PNS tahun 878 kalau nggak salah, bahwa PNS taat setia pada negara dan pemerintah. Jadi yang sekarang kita ada adalah jelas-jelas warisan Pak Harto. Nah itu dianggap benar. Nah ini yang celaka. Kalau dianggap benar boleh-boleh saja, tapi jangan sampai mengeluh, ya kan? Kalau tiba-tiba seperti para calon-calon S3 itu ngeluh, oh, duit durung teko terus kan, sampai mereka harus ngutang-ngutang. Yang itu yang terjadi akibat adanya kerancuan kerancuan antara negara dan pemerintah. Nah, dalam kaitan ini, maka pertanyaannya adalah, dalam keadaan ada pemisahan itu, ini berlaku untuk sistem presidensial maupun parlementer ya. Di Amerika Serikat juga sama, yang presidensial maupun di parlementer di Eropa. Kalau misalnya ada pemisahan antara negara dan pemerintah itu, maka pemerintah itu kayak tidak penting. Mau pemerintah kuat, nggak peduli. Yang penting itu adalah satu, bagaimana membuat undang-undang yang baik. Ini yang penting. Nah, undang-undang biasanya kan kelompok masyarakat, ya kalau jika Anda aktif politik, Anda juga bisa mengusulkan pembuatan undang-undang itu, entah lewat parpol atau LSM, terserah. Tapi kalau ada pemisahan, pemerintah itu enggak jadi penting. Nah, yang susah di Indonesia adalah setiap kali, karena tidak ada percampuran ini, cirinya setiap kali mengharapkan presiden yang kuat, presiden yang bagus, Satrio Piningit, ya kan? Sampai kalau Anda lihat majalah misteri itu dulu, oh, lihat kan Satrio Piningit, lihat SBY kelahiran 9 September 49, bolo, wah itu tukang rusak di bawah naungan Betari Durgo, ya kan? Sionya Kerbo, Virgo, kalau menurut persioan dia itu tukang rusak. SBY. Tapi bangsa Indonesia dengan beraninya milih terus SBY. Padahal sudah diberitahu sama para paranormal tukang rusak. Ya kan? Nah, iya. Sampai SBY 2 kali kan diruat. Bulan Juni 2015 sama awal 2016 sama Keraton Solo. Nggak mempan. Yang datang tsunami lah, terus itu gempa bumi
Jogja, gunung meletus, ya, itu SBY, ya kan? Tapi akibatnya kita selalu mencari presiden kuat. Nah, supaya Anda tahu juga, karena kita ini mencari presiden kuat, ya kan? Terus sekarang ini saya datang ke Indonesia itu salah satunya ya untuk membantu merevisi undang-undang pemilu. Itu karena undang-undang pemilu kita dianggap tidak mendukung pembentukan pemerintahan yang kuat. Jadi sekarang nanti undang-undangnya pemilunya akan dirubah lagi. Entah tertutup, terbuka, terserah atau campuran. Tapi ada problem di Indonesia bahwa pemerintahan kita tidak kuat. Ya kan? SBY Pak Jokowi waktu menang itu didukung oleh 36% kursi DPR. Jadi setahun Jokowi memerintah, Jokowi tidak bisa apa-apa. Itu harus dilihat dari sana. Yang susah memang di kita ini Undang-Undang Dasar 45 yang keramat itu, yang sangat keramat, warisan leluhur itu, mengatakan bahwa Presiden bersama DPR merancang membahas undang-undang. Jadi Presiden dari permulaan dipaksa kawin sama DPR. Tidak ada ketegasan pemisah. Ini yang menjadi problem besar. Jadi tapi selama ini tetap begini, ini akan menjadi masalah. Kecuali kalau pemerintah ada pemisahan antara pemerintah dan negara. Jadi dalam tubuh eksekutif mesti di reformasi birokrasi. Yang pertama harus dilakukan adalah nomor satu, saya mengatakan kepada adalah membubarkan Kementerian Pendaya Guna-gunaan Aparatur Negara. Itu karena itu aneh. Saya kira sebagai pengantar begitu dulu.